Halo, jumpa lagi di channel jualartikel.my.id. Baik, kali ini kita akan ini ya ada di sesi marketing insight. Jadi tentang Citayam Fashion Week. Kita akan lihat ini dari segi marketing ya. Oke, uh, marketing blog dan Google ya. Jadi begini, uh, di Facebook atau beberapa orang SEO itu mengatakan, bukan SEO ya, beberapa orang blogger itu mengatakan bahwa volume pencarian itu sangat penting bagi sebuah sebuah artikel gitu ya. Nah, namun beberapa pandangan mengatakan bahwa volume pencarian itu tidak terlalu penting dikarenakan volume pencarian itu ketika untuk membuat artikel ya, ketika keyword volume pencarian keyword ketika akan digunakan untuk membuat artikel itu tidak penting. Namun ketika itu sudah menjadi artikel, volume pencarian itu akan menjadi penting. Nah, ini bagi teman-teman yang main di niche viral, itu volume pencarian nggak terlalu penting ya di awal ya, karena nggak ada mungkin. Salah satu contohnya adalah ini nih, Citayam Fashion Week. Nah ini, um, saya sendiri nggak jual artikel.my.id sendiri nggak suka ya, atau uh, dengan dengan budaya Citayam Fashion Week ini. Cuman ada hal yang menarik. Jadi bukannya nggak suka, tapi bukan pelaku gitu ya, dan tidak tertarik untuk melakukannya. Tapi kalau dilihat di sini Google Trend misalnya, ini nggak ada nih di pencarian di tahun 2021 nggak ada. Nah di tahun ini nggak ada, di Desember nggak ada. Ini 12 bulan terakhir ya. Kita cari misalnya 30 hari terakhir. Luar biasa. Dia mulai kick in di bulan Juli bulan 4. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat artikel SEO ini, sedikit sebelum kita lanjutkan ada sedikit sponsor ya. Buat teman-teman yang ingin buat artikel SEO, kemudian artikel berkualitas tinggi untuk blog ataupun websitenya, baik artikel penjualan, viral, dan sebagainya, uh, jual artikel.my.id bikin artikelnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita cek itu berdasarkan ini ya. Jadi kebutuhan, bukan berdasarkan volume pencarian, karena volume pencarian sendiri dulu ada di Google dan itu sudah dihilangkan oleh Google ya. Kalau nggak salah tahun 2014 atau 2013 itu sudah nggak ada. Dulu ada itu volume pencarian, Google itu menampilkan pencarian kata kunci ini berapa, tapi sekarang nggak ada. Sekarang yang ada hanya related atau seberapa kata kunci yang berkaitan, pencarian kata kunci yang berkaitan dengan uh, halaman atau page yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Nah, jual artikel.my.id itu membikinkan artikel berdasarkan pesanan ya. Jadi berdasarkan fungsinya, berdasarkan kebutuhan. Ya kalau misalnya dia kebutuhannya tentang jual beli mobil, ya sudah kita bikinkan artikel tentang jual beli mobil. Memang volume pencariannya nggak sampai seperti Citayam Fashion Week ini ya, sampai 100, mungkin hanya sekitar 9. Namun ketika dia atau mungkin separohnya 45 misalnya. Namun ketika misalnya ini ya, kita cek ya, jual mobil ya, jual mobil. Ini artikel bisnis ya. Hanya berapa ini? Ya dia kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya? Misalnya dia ini ya, misalnya tapi kan dia steady standar gitu aja. Nah, itu kita bisa bikinkan artikel-artikel seperti itu. Tentu saja untuk menjual mobil, mobil bekas, mobil ini dan sebagainya. Tapi kata kuncinya tidak jual mobil ya, yang turunannya itu ya, yang lebih long tail, yang lebih bisa menyasar pembeli. Nah, inilah luar biasanya. Jadi volume volume pencarian itu tidak lagi menjadi hal yang urgent saat akan mau membuat artikel. Namun ketika itu sudah menjadi artikel itu jadi urgent. Jadi misalnya nih di bulan Juni
mau bikin, saya misalnya jual artikel itu bikin artikel mengenai Citayam Fashion Week misalnya, atau Anda bikin artikel mengenai, nggak ada yang nyari. Ya memang nggak ada, memang memang di situ nggak ada waktu, nggak ada orang yang mencari. Tapi begitu dia sampai peaknya di sini, wah, website Anda, blog Anda akan panen visitor. Seperti itu. Nah, bagaimana bermain seperti ini ya, bermain web blog yang punya visit niche viral, tapi tetap tetap ini ya, tetap tetap apa, tetap trafficnya tinggi. Ya mainkan saja berbagai artikel viral di sini kayak gitu. Namun memang tidak menggaransi ya, menggaransi. Tapi ini peluang ya. Mengapa nggak menggaransi? Karena kan tergantung pemainnya, tergantung pengelola websitenya, tergantung blogernya, dia bagaimana menulis artikelnya. Apakah ada H1, H2, dan H3, dan sebagainya. Nah itu kalau dijual artikel.me.id kita bikinkan ya H1, H2 kayak gitu. Atau kalau nggak ada H2-nya ya H1. Pada prinsipnya natural lah. Kalau tidak ada hanya ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada subheadingnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pun ada ya diberikan informasinya. Ini loh subheading 1, subheading itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini terkait dengan Citayam Fashion Week. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan Citayam Fashion Week ini, bagi yang bikin ini bisa untuk dimanfaatkan untuk jualan kayak gitu. Jualan entah itu produk fashion, entah apapun. Bahkan kalau dicek ya, eh, kalau dicek ini ada beberapa komentar dari tokoh politik yang unik ya. Jadi kayak misalnya Muhajir. Muhajir itu menteri koordinator, menteri koordinator ya, salah satu menteri koordinator. Dia ngomong bahwa Citayam Fashion Week nanti akan nanti akan apa? Nanti akan bosan dengan sendirinya. Ya mungkin saja. Tapi dan ada satu politisi yang Anies Baswedan ya, dia jalan ala Citayam Fashion Week. Artinya dia memanfaatkan tren ini nih untuk bisa populer. Bukannya Anies Baswedan nggak populer ya, cuman dia dia bagaimana agar popularitasnya dia itu semakin populer. Dia memanfaatkan Citayam Fashion Week ini dengan cara yang elegan, yaitu dengan jalan gitu. Dengan jalan ya, Citayam Fashion Week kan orangnya jalan-jalan ya, dia dengan jalan kayak gitu. Nah, jalan terus bergaya kayak gitu. Nah, di satu sisi banyak banget ya kalau dari insight marketing ya. Jadi misalnya pelaku-pelaku Citayam Fashion Week ini jelas akan mendapatkan engagement lebih ya. Akan mendapatkan, ini siapa sih, si ini, si A, si B, mbok aku tolong diiklankan produkku kamu pakai di Citayam Fashion Week. Bisa, sangat bisa ya teman-teman. Nah, itu sedikit tentang Citayam Fashion Week. Jadi ini tentang insight marketing ya, digital marketing insight di channel jualartikel.me.id. Cukup ini saja. Jika teman-teman tertarik membuat artikel untuk menjual, untuk bisnis, um, untuk mencari traffic, untuk apapun itu, silahkan komunikasikan dengan CS kita ya. Ini nomornya selalu muncul di video ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi, dan juga ada jasa lainnya terkait blog. Silahkan kontak aja. CS-nya ramah-ramah kok kayak gitu. Oke? Itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya di channel jualartikel.me.id.